Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, bismillah, mari teman-teman kita lanjutkan lagi belajar kita, ikhtiar kita mengkaji kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita sampai ke hikmah yang ke-36. Al-hikmatus satu wassalasun. Malam hari ini mungkin kelihatannya kita akan banyak bicara tentang tauhid, tentang kedekatan kita dengan Allah. Paling ya, hikmah ke-36. Syu'aul basyirati yushhiduka kurbahu minka. Syu'aul basyirati, cahaya basyirah, yushhiduka, membuatmu menyaksikan, kurbahu, kedekatanmu, minka, dari Allah. Jadi cahaya basyirah, syu'aul basyirah, itu membuat kita bisa melihat, memahami bagaimana dekatnya kita dengan Allah. Wa ainul basyirati, dan ainul basyirah, mata. Kalau tadi cahaya, kalau ini mata. Mata basyirah tushiduka, membuatmu menyaksikan, ada maka ketiadaan dirimu, liwujudihi, karena adanya Allah. Terus wahakul basyirati, hak yang hakiki, yang hakikat. Kalau tadi ada syu'aul basyirah, ada ainul basyirah. Yang ketiga hakul basyirah. Kalau itu hakul basyirah, yushhiduka, membuatmu menyaksikan wujudahu, wujudnya Allah, la ada maka, bukan tidak adanya dirimu, wala wujudaka, dan bukan pula adanya dirimu, bukan pula keberadaan. Ya, kita pahami pelan-pelan. Jadi di hikmah yang nomor 36 ini, kalau kita baca lengkapnya ya, cahaya basyirah membuatmu menyaksikan kedekatanmu dengan Allah. Ainul basyirah membuatmu menyaksikan ketiadaanmu karena adanya Allah. Dan hakul basyirah membuatmu menyaksikan adanya Allah. Sudah ketiadaanmu dan ada atau tidaknya kamu sudah tidak ada. Jadi ini 3 level basyirah kita untuk menyaksikan hadirnya Allah. Kita ada 3 istilahnya, syu'aul basyirah, ainul basyirah, dan hakul basyirah. Ayo kita pahami dulu yang disebut basyirah. Basyirah itu dari akar kata basyuro yabsyuru. Dalam bahasa Arab ya artinya melihat, mengetahui, menyadari, dan seputar itu maknanya. Jadi, makanya basor itu artinya penglihatan.
Nah, kalau dalam konteks ini tentu saja basiroh itu maknanya penglihatan batin. Kita kan sering mata bisa melihat, kemudian batin kita juga bisa melihat. Nah, penglihatan melalui batin itu namanya basiroh. Kalau dalam tasawuf, kalau ada orang bisa menjangkau pembacaan tidak hanya di level lahiriah, tapi juga bisa menjangkau batin, ini namanya basirohnya kuat. Jadi batinnya kuat. Jadi batin ini berbeda dengan kalau kita sekedar menggunakan akal. Nanti kalau kata Imam Ghazali, kalau akal itu memerlukan dalil, memerlukan bukti untuk bisa memahami. Jadi buktinya bisa melalui panca indera, melalui materi, atau kalau dalam agama, buktinya itu ya ada dasar ayatnya, Al-Qur'annya, ada hadisnya. Tapi kalau basiroh, batin, itu tidak melalui dalil, tidak melalui bukti, tapi melalui nur atau cahaya. Yang itu kalau dalam tasawuf ya sumbernya langsung dari Allah. Jadi orang yang punya kekuatan basiroh itu berarti dia terbuka hatinya, bisa membaca dengan hatinya, sehingga bisa menjangkau kebenaran, tidak hanya kebenaran panca indera, kebenaran logika, tapi bisa menjangkau kebenaran yang tidak tampak, di balik yang materi. Jadi kalau teman-teman ingat dalam Al-Quran ada istilah yang terkenal sekali, yaitu ulil absor. Ulil absor itu makna letterleknya sebenarnya orang yang punya basiroh kuat. Ini namanya ulil absor. Nah, ulil absor itu biasanya cirinya seperti saya bilang tadi, dia punya penglihatan tidak hanya dengan mata lahiriah tapi juga dengan mata batin. Jadi batinnya kuat, membaca ayat-ayat atau tanda-tanda Allah dalam hidup ini. Dan dia tidak mudah tertipu oleh penampakan duniawi. Ada lagi biasanya cirinya ulil absor itu adalah yang selalu mampu menemukan hikmah dari setiap peristiwa. Ini orang yang basirohnya kuat. Jadi tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa, tidak punya ambisi yang berlebihan. Karena dia sudah bisa membaca yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan itu bukan barang-barang gaib, hantu, dan enggak, bukan itu. Jadi di balik yang tampak ini kan ada dimensi yang tidak tampak oleh panca indera. Nah, orang yang basirohnya kuat bisa membaca dimensi yang tidak tampak oleh panca indera tadi. Baik, jadi semoga sudah bisa ditangkap. Sederhananya, basiroh itu yaitu kemampuan membaca, memahami yang tidak menggunakan mata lahir, tapi menggunakan mata batin, atau kadang orang menyebutnya menggunakan mata hati. Hati yang sudah tersingkap, sudah menemukan hakikat. Itu berarti basirohnya hidup. Nah, di hikmah yang ke-36 ini, Syekh Ibnu Athaillah menyebut ada 3 jenis basiroh. Yang tiga-tiganya bisa mengantarkan kita untuk memahami Allah, meskipun 3 ini level. Jadi nanti ada su'aul basiroh, ada ainul basiroh, ada hakul basiroh. Kalau su'aul basiroh itu yushiduka kurbahu minka. Jadi membuat kita bisa melihat, bisa menyaksikan kedekatan kita dengan Allah. Jadi di level ini itu kita itu jadi manusia yang senantiasa sadar bahwa Allah itu dekat. Allah itu menyertai kita. Allah itu ngawasi kita terus. Nah ini kalau kita punya kesadaran ini berarti su'aul basirohnya hidup. Dia melihat tanda-tanda dalam hidup ini, mungkin melihat alam sekelilingnya, menyadari dirinya, melihat hatinya, melihat canggihnya akalnya, dan lain sebagainya. Terus dia sadar
Allah itu mesti senantiasa hadir. Nah, ini namanya syu'aul basirah. Jadi ini pun kalau mengikuti hikmah ini sebenarnya masih basirah tingkat awal. Kita memerlukan sandaran bukti-bukti ayat-ayat di sekeliling kita untuk kita sadar bahwa Allah senantiasa dekat dengan kita. Kenapa oleh Syekh Ibnu Athaillah Syu'aul Basirah diletakkan hanya di level awal? Karena dalam Syu'aul Basirah masih ada kesadaran aku dan kamu dan dia, kalau itu Allah. Aku dan Allah. Jadi seolah-olah masih dua hal yang berjarak, yang berbeda. Jadi masih ada aku, masih ada Allah yang rasanya masih berbeda, masih ada jaraknya. Nah, di level ini itu makanya disebut ini tahap awalnya basiro. Kita bisa menyadari dekatnya kita dengan Allah. Allah yang senantiasa mengawasi kita, Allah yang senantiasa dekat menyertai kita. Ini kan sebenarnya luar biasa, wong kita menghidupkan kesadaran merasa diawasi Allah terus, ini kan tidak gampang. Kalau dalam tasawuf namanya mukorobah. Kesadaran mukorobah ini saja kan tidak simpel. Tapi oleh Syekh Ibnu Athaillah ini sebenarnya masih awal perjalanan. Kalau kita sudah menyadari mukorobah, menyadari bahwa Allah senantiasa uh, mengawasi kita, nanti dari mukorobah kan nanti melahirkan murokobah itu. Jadi Allah yang senantiasa ngawasi, Allah yang senantiasa menyertai. Nah ini uh, masih di tahap awal. Jadi masih ada yang lebih tinggi, yaitu masih ada ainul basirah, masih ada hakul basirah. Level 2 yang lebih tinggi, satu level lagi, namanya ainul basirah. Kalau ainul basirah itu tushiduka adamaka liwujudihi. Kalau ini kesadarannya sudah lebih tinggi. Jadi basiroh kita lebih hebat, yaitu apa? Kita sadar bahwa sebenarnya kita itu tidak ada. Yang ada hanya Allah saja. Jadi Allah itu wajibul wujud, kita itu hanya mungkinul wujud. Ada kita tergantung pada kehendaknya Allah. Nah, jadi orang yang sampai level ini levelnya namanya Ainul Basiro. Orang yang sadar bahwa hakikat diri kita itu sebenarnya fana. Diri kita itu sebenarnya semu. Yang benar-benar ada itu hanya Allah saja. Jadi ini level 2-nya. Ini namanya Ainul Basiro. Di sini sudah tidak ada lagi pembedaan tegas antara aku dan dia. Meskipun ini juga masih ada yang lebih tinggi nanti. Jadi yang disebut hakul basir. Nanti dijelaskan selanjutnya. Tapi di level 2 ini orang yang sudah sadar bahwa hakikatnya aku itu tidak ada. Kalau di yang pertama tadi, hakikatnya aku ada, yang itu dekat dengan Allah. Tapi kalau di sini sudah hakikatnya aku itu tidak ada. Satu-satunya yang ada ya hanya Allah saja. Itu tushiduka adamaka liwujudihi. Nah yang paling tinggi adalah hakul basirah. Kalau sudah hakul basirah, itu yushiduka wujuduhu. Kita bisa sangat yakin, kita sudah terbuka hakikat ketuhanan tentang Allah. Tentang aku gimana? Tentang aku sudah tidak ada lagi. Apakah aku itu tiada atau aku wujud, itu sudah tenggelam sepenuhnya dalam kesaksian kita terhadap Allah. Ini ada istilah, bulan lalu kita sebut sedikit istilah itu, yaitu fana ul fana. Fana di dalam fana. Dalam arti gini, yang kedua tadi kan fana. Kita merasa tidak ada, diri kita itu fana. Di yang ketiga ini bahkan tidak adanya diriku itu sudah tidak ada juga. Jadi istilah tidak ada itu kan berarti dekat dengan ada, terus sekarang tidak ada. Tapi kalau sudah level
Yang ketiga ini hakul basyiroh, tidak ada lagi kesadaran aku ada atau aku tiada. Yang ada hanya Allah saja. Jadi kesadarannya sepenuhnya tentang Allah saja. Kalau di yang kedua tadi masih ada kesadaran aku, tapi aku yang tidak ada. Kalau di yang pertama kesadaran aku yang ada. Nah di yang ketiga ini sudah tidak ada kesadaran tentang aku lagi. Satu-satunya kesadaran tentang Allah saja. Nah ini kalau dalam tasawuf nanti ada istilah bako. Jadi kan itu nyambung sama fana. Yang kedua tadi fana. Setelah fana, kesadaran bahwa aku tidak ada terus bako. Kesadaran satu-satunya yang ada, ya hanya Allah saja. Jadi meskipun tadi di yang kedua masih ada kesadaran aku. Meskipun akunya tidak ada. Kalau di yang pertama masih ada kesadaran aku. Tapi aku yang ada yang dekat dengan Allah. Nah, ini di yang pertama yang dekat dengan Allah namanya syu'aul basirah. Yang kedua kesadaran bahwa aku sebenarnya tidak ada, satu-satunya yang ada hanya Allah. Yang kita bisa nyampe ke sini namanya ainul basirah. Dan yang ketiga hakul basirah. Sudah tidak ada aku lagi. Satu-satunya kesadaran ya tentang Allah saja. Nanti ada ulama yang mengilustrasikan ini seperti cahaya matahari. Jadi ilustrasinya gini ya, mari kita bayangkan. Misalnya pagi-pagi kita ke pantai, orang kritis apa kemana ya, menunggu apa sunrise, menunggu matahari terbit. Nah, level syu'aul basirah itu terjadi ketika misalnya kita belum melihat mataharinya. Kita hanya melihat berkas-berkas cahaya dari matahari yang mau terbit itu. Nah, dengan melihat berkas-berkas cahaya dari matahari, terus, wah ini mataharinya mau datang. Mataharinya mau hadir ini. Nah, sudah dekat mataharinya akan muncul. Nah, ini mirip, ini level syu'aul basirah. Jadi level dia melihat tanda-tanda hadirnya Tuhan, kemudian merasa dekat dengan tanda-tanda itu. Ini level pertama. Kemudian level kedua, ainul basiro. Ainul basiro itu mungkin mataharinya sudah keluar, sudah terang. Nah, karena terangnya matahari ini, akhirnya ya cahaya-cahaya yang lain yang kecil-kecil, lampunya kah, lilin tadi malam kah, sudah tidak ada artinya semua. Nah ini level 2, level ainul basiro. Jadi ketika Allah hadir, wujud yang lain ya tidak ada artinya. Semuanya hakikatnya sumber cahayanya ya. Kalau tadi contohnya matahari. Nah sama, semua makhluknya Allah itu ya seperti cahaya-cahaya ketika matahari sudah terbit terang, ya cahaya yang lain sudah tidak ada artinya semua. Nah itu seperti ainul basiro. Nah nanti yang ketiga, hakul basyiroh. Hakul basyiroh itu kalau kita sudah tidak lagi memikirkan cahaya matahari, tanda-tandanya, dan lain sebagainya. Yang ada, yang kita lakukan adalah aku yang sedang mengalami, menikmati cahaya matahari. Jadi pikiran kita tentang ada dan tidak ada sudah lewat. Sekarang aku yang sedang menikmati cahaya matahari yang rasanya sudah tidak ada lagi tentang dikotomi, teori, konsep, dan lain sebagainya. Yang ada adalah kesaksian kita terhadap matahari tadi. Jadi ini ilustrasinya begitu. Tapi yang jelas hikmah ke-36 ini mengajarkan kita sebenarnya untuk meningkatkan kualitas basiroh kita. Jadi yang levelnya dari kesadaran bahwa kita dekat dengan Allah menuju kesadaran bahwa hakikatnya kita ini tidak ada, sampai pada kesadaran Allah saja.
ada dan tidak adanya kita sudah terlampaui. Baik, cuma ini yo dalam tasawuf itu tidak cukup hanya teorinya kita mengerti. Mungkin malam hari ini kita tahu, tapi kesadaran pastinya belum, basiroh kita belum terasah. Masih panjang proses kita untuk menajamkan basiroh ini. Tapi sekedar tahu, alhamdulillah Allah menganugerahkan pengetahuan itu. Tapi untuk bisa mencapai kesadaran syu'aul basiroh, ainul basiroh, hakul basiroh, tentu saja tidak sekedar kita tahu. Kita harus, kalau istilahnya Jawa itu ada lakunya untuk menumbuhkan kesadaran itu. Itu sama dengan antara tahu bahwa terlalu banyak main gadget itu merusak dengan kita sudah mulai mengurangi gadget. Ini kan dua hal yang berbeda. Kalau sekedar tahu ya kita semua tahu. Tapi sadar itu beda lagi. Kalau orang sudah mau mengurangi gadget, berarti dia sudah sadar. Tapi kalau masih tidak bisa mengendalikan dirinya, ya berarti belum sadar. Meskipun secara teori kalau ditanya mungkin dia ya tahu. Baik, ini hikmah ke-36. Kita lanjutkan ya. Hikmah yang ke-37. Masih dengan tauhid. Kanallahu wala syai'a ma'ahu. Wahuwal an alama alaihi kana. Nah, ya belajar tauhid ya. Kanallahu, Allah sudah ada. Wala syai'a ma'ahu, ketika belum ada sesuatu pun bersamanya. Wahuwa, dan dia al-an, saat ini, alama alaihi kana, tetap seperti adanya yang dulu, yang awal, yang sebelumnya. Alama alaihi kana, ini sebenarnya ingin menunjukkan Allah itu tidak berubah. Jadi Allah itu ada ketika la syai'a ma'ahu, tidak ada satupun bersamanya. Kalau Allah itu ada, kita beriman, sudah kita yakin. Mari kita sadari juga adanya Allah itu la syai'a ma'ahu. Jadi sebelum ada ciptaan jenis apapun, ya Allah itu ada sudah. Termasuk ruang, termasuk waktu. Jadi Allah itu di luar kerangka ruang dan waktu. Jadi Allah itu ada, tapi ayo dimaknai ada itu tidak dalam konotasi tempat atau ruang, juga dalam konotasi waktu. Kenapa? Ya karena ruang dan waktu itu ciptaan, dia hadir bersama alam, bersama ciptaannya Allah. Kalau ada tadi atau nanti, sebelum Allah menciptakan, itu kan sebelum itu sudah waktu. Allah di luar kerangka waktu. Jadi waktu dan tempat, ruang dan waktu itu tidak terkena hukum ini pada Allah karena ruang dan waktu juga ciptaannya Allah. Ini kalau pakai makna sederhana, Allah itu tidak tergantung apapun. Karena sebelum ada apapun Allah sudah ada. Jadi Allah tidak perlu dunia untuk dia disebut ada. Tapi dunia ini butuh Allah agar bisa ada. Ini pelajaran tauhid kita malam hari ini. Jadi kanallahu wala syai'a ma'ahu wa huwal an, dan sekarang Allah itu alama alaihi kana. Jadi tetap seperti ya Allah yang dulunya sebelum menciptakan, sebelum ada segala. Sekarang kan sudah macam-macam makhluknya Allah kita kenali.
Tapi Allah tidak berubah sedikit pun meskipun sudah menciptakan seperti yang kita tahu hari ini. Beda dengan manusia. Kalau manusia setelah menciptakan sesuatu mungkin dia berubah. Sebelum saya menulis buku dengan sekarang sudah sempat nulis buku itu mungkin beda, saya sudah ada perubahan. Jadi setelah saya mencipta, kemudian dengan sebelum mencipta ada perubahan. Tapi kalau Allah tidak. Karena kalau kita manusia menciptakan nanti ada belajarnya, ada ikhtiarnya, ada revisinya, ada pontang-pantingnya. Karena Allah tidak. Jadi Allah itu menciptakan tanpa berubah. Kenapa? Karena yang disebut ciptaan itu adalah cerminan dirinya Allah. Jadi ini kalau dalam istilah tasawuf ada istilah tajalli. Ciptaan itu cerminan kehendaknya Allah. Jadi makanya kalau dalam Al-Quran ada istilah kun fayakun. Allah berkehendak. Kehendaknya tadi tercermin. Tadi tercermin itu kalau istilahnya tasawuf tadi tertajali. Kayak kita kalau ada di hadapan cermin. Jadi segala aktivitas kita itu kan ada gambarnya di cermin itu. Nah, makhluk itu kalau pakai konsep ini berarti uh, hadir karena cerminan dari kehendaknya Allah, keinginannya Allah. Kalau itu cermin berarti apa? Yang hakiki ya sebenarnya cuma Allah saja. Makanya kita itu tadi disebut fana. Kita itu tidak sejatinya ada. Semua makhluk termasuk kita itu hanya tajalli. Yang menyebutnya asar dari wujudnya Allah yang sejati. Jadi ketika alam ini tercipta, jangan membayangkan kalau seperti manusia bikin laptop, manusia bikin atau ibu-ibu masak apa, terus itu di luar dirinya ada sesuatu yang baru muncul. Tidak ada yang di luar Allah. Kalau istilahnya Al-Quran, wallahu bikulli syai'im muhit. Allah itu meliputi segala sesuatu. Jadi ada yang mengilustrasikan ketika meliputi itu kayak kalau saya menggenggam satu kerikil kecil, nah alam semesta termasuk kita itu ya ada dalam genggamannya Allah, itu kita diliputi namanya, ada di dalamnya. Jadi semua makhluk itu cerminan dari kehendaknya Allah saja. Ketika Allah ingin menghadirkan manusia, hadirlah manusia. Cermin dari kehendak. Kenapa kok ya Allah Maha Kuasa, nggak seperti kita. Kalau kita kan ketika mencipta ya perlu banyak awalan aktivitasnya, belajarnya. Kalau Allah nggak mungkin seperti itu. Allah Maha Tahu, Maha Kuasa, apapun kehendaknya akan tercermin, akan lahir. Kun fayakun. Baik, jadi itu yang disebut wahual an alama alahi kanan. Allah sekarang itu tetap seperti dulu, tidak berubah apapun dengan hakikatnya. Jadi segala sesuatu itu hanya tampakan. Jadi tajallinya Allah. Sehingga kita awas keliru menganggap bahwa ada yang lain selain Allah. Tidak ada, semuanya tidak ada. Yang ada satu-satunya hanya Allah. Kita semua ini bayangannya Allah. Jadi ini dari aspek ini ya. Kalau kita ambil hikmah, wawasan seperti ini gunanya apa sih? Ini bagi saya penting ya. Kalau bahasa Basiro tadi ini hikmahnya. Hikmahnya apa? Yang pertama, dunia ini perubahannya, naik turunnya, kadang senang, kadang sedih. Kita kalau berhenti di dinamika itu, hidup ini rasanya sangat berat. Tapi kalau kita sadar bahwa segala naik turun, segala sedih senang dalam hidup ini semuanya fana, semuanya sementara. Kita tidak harus sesedih itu, sekecewa itu, kita tidak harus seputus asa itu. Nah ini kesadaran kalau bagi saya level hikmah tadi.
kesadaran Allah yang tidak berubah, Allah yang hakiki, yang la syai'a ma'ahu wa huwa alama alaihi kana, menyadarkan kita berarti yuk kita semua dunia ini hakikatnya fana. Segala keterikatan kita, segala jungkir balik kita, kecewa kita, hari ini nih kita apa sesetres itu, sedepresi itu membaca dunia hari ini ya. Semoga tidak sampai titik putus asa. Kenapa? Ayo kita sadar, ini orang yang basirohnya tinggi, ya hakikatnya hidup ini sifatnya fana. Yang kita lihat mungkin, makanya orang sering pakai istilah dunia ini panggung sandiwara. Jadi ini cerita-cerita fana semuanya, yang semua kita nanti akan berakhir. Yang ikut ngaji malam hari ini, saya tidak yakin 70 tahun yang akan datang masih ada semua. Kita semua pada akhirnya di muka bumi ini akan tidak ada lagi, kembali ke yang hakiki, ilaihi roji'un. Maka ketika kita melihat apapun ciptaannya, dalam kondisi apapun tenang atau bergejolak, mari kita tidak berhenti di sana. Kita lanjutkan kesadaran kita sampai ke sumbernya, yaitu Allah. Karena pada akhirnya ya semuanya darinya dan akan kembali ke sana. Jadi itu makna kanallahu wala syai'a ma'ahu wa huwal an alama alaihi kami. Kayak ini tema-tema seperti ini banyak kita temui ya di ilmu kalam atau kajian-kajian filsafat ketuhanan, masuk tasawuf yang falsafi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini agak meluas. Kalau yang awal tadi mungkin semacam tauhid yang sifatnya eksistensial. Ini tauhid yang sifatnya, ini juga tentang Allah, tapi yang sifatnya lebih fungsional dalam hidup kita. Oke, kita baca. La tata'at danihi himmatuka ila ghairihi. La tata'at dani, jangan engkau lampaui, jangan engkau lewatkan himmatuka, keinginanmu, ila ghairihi, kepada selain dia, selain Allah. Fal karimu, sebab dia yang maha mulia, la tatahottohu al amal. Amal menggunakan hamzah ya, alif bukan ain. Jadi maknanya bukan perbuatan tapi cita-cita. Fal karimu, karena dia yang maha mulia tidak dapat dilampaui, tidak dapat dilewati oleh harapan-harapan. Jadi janganlah sampai himmahmu itu melampaui Allah, menuju selain dia. Kenapa? Karena Allah yang maha mulia itu tidak mungkin bisa dilampaui oleh harapan jenis apapun. Kita maknai pelan-pelan biar tidak salah paham. Jadi hikmah ke-38 ini tentang himmah. Himmah itu keinginan kuat, daya energi batin kita, kehendak batin yang itu menggerakkan seluruh tubuh kita. Mungkin bahasa psikologinya dekat dengan orientasi diri. Jadi kita arahkan hidup ini kemana, itu namanya himmah. Kalau orang itu misalnya ya contohnya, himmahnya hanya materi, orientasinya pingin kaya saja, ya kesadarannya hanya tentang dunia materi. Ini namanya himmah. Nanti ada orang yang orientasinya jabatan, ada yang orang orientasinya dipuji orang lain, ingin terkenal dan lain sebagainya. Ini namanya himmah. Nah,
Di hikmah yang ke-38 ini, Syekh Ibnu Athaillah memperingatkan kita, jangan sampai himmah kita itu bukan Allah. Apalagi pada yang selain Allah. Jadi, la tata'addani hi himmatuka ila ghairihi, janganlah himmahmu melampaui kepada yang selain dia. Jadi, jangan mengarahkan perhatianmu, orientasimu, cintamu, tujuan batinmu pada yang selain Allah. Kenapa? Karena kalau engkau mengarahkan ke sana, berarti engkau memalingkan diri dari Allah, berharap kepada makhluk. Terus dilanjutkan, kenapa kok tidak boleh begitu? Fal karimu la tatakhotohul amal. Sebab yang maha karim, yang maha mulia itu tidak mungkin bisa dilampaui kalau kita mau berpikir. Misalnya, kita menginginkan apa? Kita punya orientasi kaya seperti tadi, kita punya orientasi jabatan, kita berharap ditolong orang, kita berharap dibantu orang. Itu kalau pikiran kita dalam, sebenarnya kita ini sedang berharap juga kepada Allah. Kalau kita sadar, loh, puncaknya sebenarnya Allah. Kenapa begitu? Kalau kita berharap pada orang, orang ini kan tidak punya daya kalau tidak diberi daya oleh Allah untuk menolong kita. Jadi kalau kita mengharapkan pada selain Allah, kita itu salah jalan. Jadi segala sesuatu yang kita harapkan dari yang selain Allah, siapapun atau apapun, itu kan sebenarnya semuanya juga tergantung pada kemurahannya Allah. Tanpa kemurahannya Allah, orang tidak akan mau bantu kita. Tanpa kemurahannya Allah, alam ini tidak akan menolong kita, tidak akan melayani kita. Jadi tidak ada satupun kebaikan di bumi ini yang bisa jalan tanpa Allah. Itulah kenapa fal karimu la tatakhotohul amal. Jadi zat yang maha mulia itu tidak mungkin dilewati oleh harapan apapun. Puncaknya semua harapan itu Allah. Makanya tidak ada harapan, kata Ibnu Athaillah di kitabnya yang lain, yang melampaui kemurahannya Allah. Karena seluruh kebaikan yang kita lihat, yang kelihatannya sumbernya bukan Allah, itu hakikatnya juga Allah. Mungkin kita ditolong orang, mungkin kita ingin pertolongan makhluk tertentu, makhluknya Allah entah yang mana, tapi mari kita sadar makhluk itu sebenarnya hanya jalan saja untuk hadirnya pertolongannya Allah. Kalau Allah, misalnya kita mengharap pada orang, kalau Allah tidak buka hatinya orang ini untuk menolong kita, ya pertolongan itu tidak akan hadir. Nah, nanti ada ilustrasi. Kalau tadi ilustrasinya matahari. Ilustrasinya sungai. Mari ya, kita bayangkan ya, kalau ada sebuah sungai yang mengalir kemana-mana, ya ke sawah, ya ke kebun, ya ke desa, airnya menghidupi semuanya. Ya sumber airnya, mata airnya ya kan hanya satu, dari hulu. Nah, kalau kita melihat ke sawahnya saja, kita melihat ke got-gotnya saja, ya kita lihat sih alhamdulillah ada got ini sehingga sawahnya bisa dialiri. Kita hanya melihat itu, yo itu tadi. Kita keliru, kita salah paham. Karena hakikatnya air di got tadi sumbernya juga dari sungai. Jadi hakikatnya semuanya dari Allah. Maka ayolah himmah kita, keinginan kita, cita-cita kita jangan nanggung. Kalau minta tolong ke Allah langsung. Orientasi hidup Allah saja. Jadi la ta'adzanihi himmatuka ila ghairihi. Jangan pada yang selain Allah. Jadi kenapa? Yaitu tadi kata Ibnu Athaillah, harapan manusia tidak pernah bisa melampaui kemurahannya Allah.
Kalau kita yakin bergantung pada makhluk dengan anggapan makhluk itulah yang bisa menolong kita, sebenarnya kita sedang tertipu. Karena makhluk itu punya daya, hakikatnya juga daya itu dari Allah. Nah ini menarik kalau saya Ibnu Athaillah pakai istilah karim. Al-Karim itu yang maha mulia. Kalau nanti teman-teman buat kita tafsir ya, uraian tentang maha mulia itu. Maha mulia itu berarti memberi tanpa diminta, memberi yang tanpa batas, memberi yang tanpa pamrih, memberi bahkan pada orang yang rasanya tidak pantas diberi. Ini di beberapa tafsir uraiannya begitu. Ini menunjukkan bahwa memang Allah itu sangat mulia. Kalau kita ada orang kok tanpa diminta sudah memberi karena tahu kita kesulitan. Terus kita diberi jalan keluar. Dan memberi tanpa batas, tanpa perhitungan. Allah tidak minta apa-apa dari kita. Itu pun Allah senantiasa memberi anugerah. Bahkan memberi pada orang yang sebenarnya orang ini tidak layak, jahat. Harusnya mati saja, harusnya hilang saja orang kayak gini. Tapi Allah tetap mengasih dia rezeki. Allah masih ngasih dia kesehatan. Itulah kenapa Allah disebut Al-Karim. Berarti apa? Cita-cita kita apapun, keinginan kita apapun, harapan kita apapun, ayo kita orientasikan kepada Allah saja. Jadi karena apapun yang kita inginkan, apakah itu ampunannya, apakah itu cintanya, apakah itu keselamatan hidup, bahkan surganya, semuanya itu kan bagian dari kemurahan Allah pada kita. Nanti kalau teman-teman mungkin masih ingat ada surat Al-Baqarah nanti dicek nih. Bunyinya kurang lebih begini. Wa minan nasi mayyattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Ini Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sementara kalau orang-orang beriman pasti akan sangat cinta kepada Allah. Jadi kita andada ini tandingan-tandingannya Allah. Jadi kalau kita ingin pertolongannya orang, kalau kita ingin dibantu oleh makhluknya Allah, itu kalau tidak hati-hati bisa jatuh kita menciptakan tandingannya Allah. Padahal hakikatnya yang memberi kita segalanya itu Allah. Itulah kenapa nanti dosa yang dianggap paling besar itu syirik. Jadi menyekutukan Allah, padahal kita sudah diberi segalanya tidak kita akui. Seolah-olah orang lain loh yang nolong kita, seolah-olah alam loh yang membantu kita, seolah-olah. Padahal itu semuanya sumber awalnya juga Allah. Oke. Baik, ini hikmah yang ke-30. Jadi hikmah yang ke-38 ini, mari kita ambil hikmahnya bahwa segala sebab, segala pemberi manfaat, segala sumber kebaikan itu hanya Allah saja. Kalau kita sadar ini, maka seluruh harapan, seluruh cita-cita, seluruh keinginan kita fokuskan pada satu titik, yaitu Allah saja. Ini kalau dalam tasawuf nanti ada istilah ikhlasul himmah. Ikhlasul himmah itu himmah yang murni, yang ikhlas. Sepenuhnya orientasi hati kita hanya kepada Allah saja. Kalau harapan kita pada manusia, insya Allah kita akan sering kecewa. Kalau hanya pada harta, harta bisa sekejap hilang kalau Allah menghendaki. Pada jabatan, jabatan bisa jadi sumber bencana. Maka ayo sandaran kita tidak pada itu semua. Kata Imam Ghazali, engkau tidak akan kecewa jika harapanmu pada Allah. Sebab dia memberi bahkan sebelum engkau meminta. Bayangkan, kalau Allah memberi kita,
Hanya setelah kita meminta, itu betapa repotnya kita setiap hari. Ya Allah, tolong besok pagi saya bangunkan ya. Ya Allah, tolong besok kalau mandi saya tidak kedinginan ya. Ya Allah, kau bayangkan itu kalau segalanya harus kita minta pada Allah. Jadi Allah memberi kita segalanya tanpa kita minta. Itu pun kita tidak ngakui jasanya Allah. Kita malah nganggap, wah, teman saya ini loh, sahabat saya ini loh yang banyak bantu saya, menyelamatkan saya, dan lain sebagainya. Kita melupakan bahwa itu hanya God-nya, sungainya, sumber hakikinya ya Allah saja. Makanya Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan kita, la tata'addani himmatuka ila ghairihi fal karimu la tatakhotohul amal. Jadi, dia yang maha mulia tidak mungkin bisa dilampaui oleh harapan-harapan. Saya tambah satu lagi, masih ada waktu. Al-hikmatu tasi'atu wassalasu. Hikmah yang ke-39. La tarfa'anna ila ghairihi hajatan. Nah, ini maknanya, janganlah engkau mengangkat atau memohon satu keperluan, satu hajat kepada selain Allah, ila ghairihi, pada selain Allah hajatan. Huwa muriduha ilaika. Karena dialah yang menurunkan, menetapkan hajat itu padamu. Fakaifa yarfa'u ghairuhu. Bagaimana yang lain bisa mengangkat atau menyelesaikan hajat itu? Makana huwa lahu wadi'an. Makana, ma itu sesuatu yang dialah yang menetapkan. Jadi bagaimana mungkin ada orang bisa mengangkat hajat kita, sementara hajat itu Allah yang menetapkan. Man la yastati'u ayyarfa'a hajatan an nafsihi fakaifa yastati'u ayyakuna laha an ghairihi rafi'an. Siapa yang tidak mampu untuk mengangkat hajat dari dirinya sendiri, man, seseorang yang tidak mampu, la yastati'a, yang tidak mampu mengangkat hajat dari dirinya sendiri, fakaifa, bagaimana dia mampu yastati'u ayyakuna laha an ghairihi rafi'an. Bagaimana dia bisa mengangkat hajatnya orang lain. Ini melanjutkan yang sebelumnya tadi. Jadi Syekh Ibnu Athaillah wanti-wanti lagi, sekali-sekali janganlah engkau meminta dipenuhi kebutuhanmu kepada selain Allah. Mengapa begitu? Karena yang membuatmu berhajat, membuat kita perlu ini, perlu itu kan Allah. Allah. Jadi yang menetapkan kita itu manusia begini, kita perlu ini, perlu itu, yang menggaris takdir kita sehingga seperti ini, itu kan Allah. Yang menetapkan hajat itu Allah. Bagaimana bisa kita minta pada orang lain yang kebutuhan tadi ditetapkan oleh Allah. Sementara yang terakhir tadi, orang lain tadi juga punya hajatnya sendiri, punya kebutuhannya sendiri. Bagaimana orang lain yang masih belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, kok kita minta dia memenuhi kebutuhan kita? Jadi ini lagi-lagi saya nyindir kita. Loh, kok kita minta ke orang? Orang ini dia juga kebutuhannya banyak. Oh, sama-sama butuh, kok kita minta tolong.
Kenapa kok kita berat minta pada yang menetapkan kebutuhan kita? Allah. Jadi ini penegasan lagi oleh Sayyidina Athaillah ya. Itu kalimatnya awal itu la tarfa'anna, sama sekali jangan. Karena ini penting. Jadi sebenarnya ini logis saja sih. Kebutuhan hidup kita itu kan rancangan hidup kita, situasi hidup kita itu yang menghadirkan Allah. Berarti kebutuhan-kebutuhan yang hadir dari kehidupan kita saat ini ya sudah sangat diketahui oleh Allah. Yang tahu solusinya, yang tahu jalan keluarnya pasti. Tapi toh kita terus minta ke orang lain. Yang orang lain ini juga sedang banyak kebutuhan. Itu sama kayak anak ujian mungkin ya di kelas. Kita terus tanya teman sebelah kita. Teman kita sebelah juga bingung jawab soalnya. Dia menghadapi soalnya sendiri. Oh, malah kita tanya teman. Kita nyontek teman kita. Mungkin teman kita soalnya berbeda. Jadi itu yang sering kita lakukan setiap hari. Oke, jadi nanti ada banyak ayat sih sebenarnya yang peringatkan kita kalau kita mungkin menganggap ini pikirannya Syekh Ibnu Athaillah. Wah, ayatnya banyak. Misalnya ada ayat surat Al-Fatir ya, Yohanes antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, engkau itu orang yang sangat perlu Allah, fakir di hadapan Allah. Allah lah yang maha kaya. Manusia siapa saja. Jadi, atau surat Yunus. Wa iyam saskallahu bidurin falaka shifalahu illa huwa. Kalau Allah menimpakan padamu satu kemudorotan, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia sendiri. Wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Kalau Allah menghendaki kebaikan padamu, maka tidak ada yang bisa menolak karunia-Nya. Jadi kalau Allah ingin kemudorotan, ya Allah yang bisa menemukan jalan keluar. Kalau Allah memberi karunia, tidak ada yang bisa menolak karunia itu. Jadi secara umum hikmah yang ke-39 itu melanjutkan hikmah yang ke-38. Wanti-wanti benar pada kita. Yang pertama, jangan bergantung pada selain Allah. Jadi jangan mengangkat hajat kepada selain Dia. Allah lah yang menguji dan memberi kita hidup dengan segala macam kebutuhannya. Jadi bukan karena Allah benci kita, tapi karena Allah ingin kita lebih kuat dengan kebutuhan-kebutuhan itu. Terus kita mengejarnya sehingga memperolehnya kita jadi puas, kuat, lebih hebat, dan lain sebagainya. Kemudian jangan berharap pada yang selain Allah, karena tidak logis. Wong Allah yang menetapkan ujian, menetapkan hukumannya, menetapkan kebutuhan kita. Kok kita malah minta yang lain yang juga punya hajat, punya kebutuhan, punya ujian hidupnya sendiri-sendiri. Jadi ini pada akhirnya kita diminta untuk semakin dekat kepada Allah. Ini sebenarnya sering saya bilang ya, kalau kita baca lebih luas, ini membacanya dalam konteks sebenarnya Allah itu sangat mencintai kita. Allah itu ingin kita selalu dekat padanya, selalu mendekat padanya. Jadi skenario-nya agak berbelit seperti tadi, itu kan ujungnya ayo dekat pada Allah, ayo kembali padanya. Hakikat hidup kita itu ada padanya. Jadi Allah sangat mencintai kita, tapi kita lebih suka menjauh-jauh dari Dia. Kita lebih suka bahkan minta tolong ke yang lain-lain. Ini kan menyakitkan, saya membayangkan kita sudah ngasih orang banyak, menganugerahkan orang banyak, orang ini malah tidak peduli, malah terima kasihnya ke yang lain, malah minta tolongnya ke yang lain, itu betapa menyakitkan itu kalau manusia. Ya untungnya Allah sayangnya, paten cintanya sangat dalam pada kita ditunggu terus sampai kembali padanya. Jadi rasanya tidak pantas kita itu, kalau bahasanya anak hari ini, kita itu jual mahal sekali pada Allah. Jadi
kita begitu perhitungan, kita begitu kalkulatif dengan Allah. Saya sudah begini, kok saya dikasih itu. Kita lupa bahwa Allah sebelum kita minta pun sudah ngasih kita A sampai Z detail. Seperti saya bilang tadi loh, kalau segalanya harus kita minta pada Allah, itu betapa ribetnya hidup kita, betapa repotnya. Dan Allah ndak menunggu kita minta, kita diberi macam-macam anugerah, mulai kesehatan, keberhasilan, kegembiraan apapun sehari-hari kita, tanpa kita memintanya. Baik, saya kira itu ya teman-teman. Malam hari ini kita belajar hikmah ke-39, 38, 37, dan 36. Kita dapat 4. Alhamdulillah, seperti saya bilang tadi ya, tidak sekedar dihafalkan, tidak sekedar sekarang sudah tahu, tapi yang lebih penting bagaimana menghidupkannya, meningkatkan kualitas hidup kita.